روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, selain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, nyaris tidak ada surah yang seakrab dengan surah Yasin. Ia dibaca pada malam Jumat, di majelis zikir, di samping orang sakit, bahkan di sisi jenazah. Kedekatan ini bukan tanpa dasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, niscaya ia memasuki pagi harinya dalam keadaan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Ya'la. Hadis ini dinilai sanadnya jayyid oleh Imam Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwa Yasin bukan sekedar bacaan tradisi, melainkan menunjukkan dia sebagai sarana taqarrub, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini dinamai dari huruful muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah di fawatil suwar, di pembukaan surahnya, yaitu huruf ya dan huruf sin. Ada 29 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruful muqatta'ah seperti ini, dimulai dari potongan huruf dengan satu huruf seperti shad, qaf, dan nun, hingga 5 huruf seperti surah yang diawali dengan bacaan kaf, ha, ya, ain, shad. Apa artinya? Para ulama berbeda pendapat ketika memahami potongan-potongan huruf ini. Misalnya apa yang dikatakan oleh Ikrimah ketika memahami Yasin. Dia mengatakan Yasin artinya wahai manusia, panggilan untuk seluruh umat. Malik bin Zaid menyatakan Yasin adalah salah satu nama Allah, nama yang tersembunyi tentunya. Kemudian ada juga yang mengatakan, berpendapat bahwa Yasin merupakan salah satu dari nama Nabi Muhammad SAW. Mayoritas ulama menyatakan bahwa kalimat atau kata Yasin itu adalah mutasyabihat, rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya. Maka ketika kita membaca Yasin, maka kita pahami Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yasin ini turun di Mekah. Urutannya di urutan ke-41 dari masa turunnya, setelah surat Al-Jin dan sebelum surat Al-Furqan. Adapun dalam mushaf Al-Quran yang hari ini kita miliki, ia terletak setelah surat Fatir, surat ke-35, dan sebelum surat As-Saffat, yaitu surat ke-37. Dengan 83 ayat, surat ini membahas 6 tema besar. Yang pertama, penegasan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran. Dalam surat Yasin kita temui dalam ayat 2-6. Yang kedua, kisah penduduk sebuah negeri, yaitu Antiok atau Antakiyah, yang menolak dakwah. Ini bisa kita dapatkan sebagai cerminan sejarah pada ayat ke-13 sampai 21-nya. Kemudian ada juga ayat ini atau tema dalam surat Yasin ini, yaitu tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat, yaitu pada ayat ke-30. Kemudian yang keempat, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, yaitu ayat ke-33 dan 34. Kemudian yang terakhir, tema besar yang terakhir yang bisa kita petakan dari surat Yasin ini adalah
gambaran kebahagiaan orang beriman nanti fi yaumil kiamah, di hari kiamat, yaitu ayat 55 sampai 58, termasuk diantaranya peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan dan kematian, ayat 51 sampai dengan 54. Keseluruhan tema ini membangun satu pesan besar. Iman bukan hanya sekedar pengakuan, akan tapi kesadaran hidup menuju kampung akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 33 sampai 44 adalah jantung kontemplatif dari surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia melihat kebun yang tumbuh dari tanah yang mati, air yang mengalir dari dalam bumi. Kemudian pasangan manusia yang diciptakan berimbang, pergiliran siang dan malam, hingga benda langit yang bergerak presisi pada orbitnya. Semua itu bukanlah informasi kosmis, melainkan undangan untuk tunduk. Siapa yang benar-benar memahami ayat ini, keimanannya akan tumbuh, lisannya akan dibasahi dengan tasbih, hatinya luluh oleh rasa takut sekaligus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Nasai wa Abu Dawud. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di antara keistimewaan surat Yasin adalah tidaklah ia dibaca kecuali saat kesulitan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Tidaklah dia dibaca di sisi orang-orang yang sakaratul maut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat, keberkahan, dan dimudahkan keluarnya ruh. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Yasin adalah surah rahmah untuk yang hidup agar mempunyai kesadaran, dan untuk yang wafat agar kemudian dimudahkan. Surat Yasin bukan sekedar dibaca cepat dan berulang-ulang. Ia layak ditadabburi secara perlahan. Jika dibaca secara tadabbur, Yasin mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut, jiwa yang gelisah menjadi tenang, dan dosa yang menumpuk menjadi terampuni. Bagaimana tidak, surat ini mengajarkan hidup ini bergerak menuju kebangkitan. Alam adalah ayat, bukan kebetulan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dekat bagi yang ingin kembali kepadanya. Akhir hidup ditentukan oleh iman yang dijaga sejak sekarang. Maka pelajarannya adalah membaca surat Yasin sebagai qalbul Quran, berarti merawat jantung iman yang ada dalam diri kita. Hati akan semakin hidup dan lebih siap ketika menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, menuju kampung akhirat kelak. Karenanya Yasin bukan hanya tentang keimanan, tapi tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Semoga kita dapat mentadabburi ayat atau surat dalam Al-Quran, sehingga kehidupan kita akan semakin baik untuk mendapatkan keberkahan, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan petunjuk dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.